pelajaran, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya. Pokoknya kalian yang masih muda jangan patah semangat ya. Jadi kalian sudah olahraga belum? Belum. Kalau capek atau ngantuk, boleh regangkan tangan kalian ke depan seperti ini. Iya. Ayo ikuti ya. Gitu. Oke, kita lepas lagi. Masukkan tangan kiri kanan sampai kayak gini. Oke, keluarkan ke depan. 1, 2, 3, tarik ke depan. Iya, gitu ya. Ya, oke, tangan lepas. Balik lagi. Tadi kalau dari kanan ini kita balikin. Oke, ke depan lagi. 1, 2, 3. Iya, sayang kedua. Kanannya malah susah. Oke ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Oke ya, saya mau ngecek hadiran dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Oh, alhamdulillah, bener hadir semua ini. Tuti ada Tuti? Ada. Eko ada Eko? Amin. Iya, alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kalian semuanya sehat ya. Oke. Saya mau tanya, ini sekarang kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Jadi gini, nanti beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia nanti akan saya perjelas. Nanti juga sebelum masuk ke materi, pengen tanya dulu ke kalian, adakah yang tahu jenis mangga Indramayu? Jom. Ya, ayo kok. Harum manis. Ada lagi yang nanya. Siapa namanya? Namanya siapa? Zahra, bukan namanya Kemir, bukan ya. Tapi namanya Zahra. Belum apa atau mangga apa nih? Gedong. Wah, kamu orang saya ini. Mangga mana? Cengkeh, bukan cengkeh. Ya. Gedong. Tadi si apa? Harum manis. Kamu? Cengkir, Neng. Mana lagi? Ayo ujung. Ayo. Mangga gajah. Ada lagi. Mangga golek. Nah ya. Itu yang namanya keanekaragaman. Jadi ada pohon mangga tapi buahnya jenisnya banyak sekali. Ya. Nanti kita akan mengetahui apakah ini satu jenis, apakah termasuk ke dalam jenis atau jenis termasuk. Oke, sebelum kita ke materi, saya akan memberikan video dulu ya, buat kalian lihat-lihat bagaimana keanekaragaman yang ada di
Oke ya, baru saja kalian simak video tentang keanekaragaman hayati. Saya akan memulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran keanekaragaman hayati, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati sedikit saja ya. Nanti saya berikan beberapa materinya biar kalian sedikit memahami. Pada keanekaragaman hayati ya, pada kelas 10 di materi biologi ini, materi keanekaragaman hayati, keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu? Barangkali sudah pernah mendengar atau pernah baca di internet atau di buku. Ada? Oh belum? Oke lah, ya nggak apa-apa ya. Di sini ada 3 tingkatan, diantaranya ada tingkat gen, ada tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Pada tingkat gen, ya, yaitu keanekaragaman yang terjadi di dalam satu spesies. Tingkat gen ini artinya gini, bila mana kalian melihat seekor kucing, itu ada yang punya rambut warna merah, ada yang putih, ada yang hitam. Mungkin kalian di rumah punya kucing? Punya ya? Punya. Nah itu tergolong dalam tingkatan keanekaragaman hayati tingkat gen ya. Artinya yang paling spesifik di tingkat gen ini, bila mana satu spesies ini bila mana dikawinkan akan menghasilkan, iya, artinya produk baru, dan produk barunya itu fertil atau subur. Jadi gini, pernah ada kasus, jadi gini ya, ada seekor entok, kalau nggak salah nama titik, kita singkat aja TikTok ya, titik dan entok ya. Itu ada yang artinya melakukan perkawinan dan menghasilkan anak, cuma anak tersebut tidak subur, sehingga si entok dengan si itik itu bukan satu gen, tapi beda ya, beda gen. Artinya dia termasuk ke berikutnya, nanti saya jelaskan ya. Untuk gen ini dia harus gini, artinya misalkan contoh, ada bunga mawar satu dengan bunga mawar yang lain, dia kawinkan, misalkan merah dikawinkan dengan putih, maka menghasilkan warna apa itu? Warna kuning, bukan. Merah dengan putih akan menghasilkan warna merah muda atau pink ya. Nah, bila mana warna merah dicampurkan dengan warna biru menjadi ungu ya, artinya dalam satu gen ini bisa dikawinkan juga menghasilkan produk yang baru, dan produk yang baru itu bisa menghasilkan kembali produk yang lain. Itu artinya dalam satu gen. Oke ya. Oke, kita lanjut ke, kalian aja dulu buah durian ya. Durian itu banyak sekali macamnya. Ada durian montong, apalagi? Durian itu ada. Durian durian ada lagi peluk dengan peluk. Durian dipeluk nanti pada hancur semua pada kita ya. Jadi ada durian itu yang berwarna merah, ada yang kuning, ada yang buahnya tebal ya, ada juga yang bijinya yang lebih gede gitu kan. Yang ini buahnya manis satu, yang satu lagi buahnya tebal tapi enggak manis. Itu bisa nggak disilang dikawinkan? Bisa, maka ada kemungkinan menghasilkan buah yang tebal tapi nggak manis, ada juga yang tebal dan manis. Sehingga yang manis itu terus ada durian yang lebih bagus lagi. Itu namanya dalam bentuk satu tingkatan gen. Awas ya, awas nanti biar nggak bingung. Gen dulu. Kalau gen punya anak, anaknya bisa punya anak lagi. Itu intinya. Ngerti? Itu patokannya itu ya. Oke. Ini namanya kucing. Ya, tadi kan ke buah-buahan tuh, sekarang ke kucing. Kucing juga
mempunyai keanekaragaman ke gen, iya. Karena kucing ada jenisnya, ada kucing Persia, ada kucing Angora, ada kucing iya, ada apa lagi kucing? Iya. Ini kucing apa ini? Nah, ini ada kucing apa nih? Oh, Sphinx, udah tahu udah. Nah, ini kucing apa ayo? Kucing Persia. Cirinya ada kakinya itu warna hitam di sini. Warna matanya agak biru. Jadi kalau kalian punya kucing yang seperti ini itu kucing Persia dan harganya lumayan mahal ya. Ya, ada lagi ini kucing Persia juga. Angora yang mana? Ada lagi. Saya kelewat di sorry. Tadi ada Angora, cuma kelewat saya. Ingatnya agak. Nah ini namanya kucing Angora. Iya, pasti yang senang kucing pasti tahu. Ini apa tadi? Persia. Ini kucing Persia. Iya. Ini Persia masih ya, matanya juga biru. Ini kucing Balinese ya. Nah, contoh cirinya apa cirinya? Ini ya, virus kata si cewek ini. Namanya kucing Sphinx ya sih. Dia nggak punya apa? Dia nggak punya rambut. Awas, kucing itu bukan bulu, tapi rambut. Kalau yang punya bulu itu ayam. Entok itu punya bulu. Kuda punya apa kuda? Rambut. Kucing punya rambut. Bagus ya. Kucing itu punya rambut. Bukan? Harus diingat itu ya. Nah, oke lanjut. Nah ini termasuk ke dalam bentuk gen ya. Oke, ini juga masih gen. Kelapa juga banyak ya. Ada kelapa kopior, ada kelapa hijau, ada kelapa gading. Kalau kelapa gading cirinya apa? Warnanya kuning ya. Kalau kelapa hijau, warnanya hijau dan dia itu kadang-kadang bisa untuk obat. Iya betul. Untuk obat. Jadi kelapa hijau itu bisa untuk obat. Cirinya pas bagian di kelopak bunganya itu warnanya agak merah muda ya. Kalau kalian pernah beli itu warnanya agak merah muda. Nah ini kelapa kopior ya. Hijau, kelapa hijau kan. Kalau kopior agak monyong. Nah ini kelapa hijau. Nah itu ada warna merah itu buat obat ya. Oke kita lanjut lagi. Kita masuk ke keanekaragaman tingkat jenis. Oke. Ada yang pernah tahu apa sih yang dimaksud keanekaragaman tingkat jenis? Coba, barangkali ada yang bisa. Tingkat jenis yaitu keanekaragaman yang terjadi antar spesies, betul, atau antar jenis. Keanekaragaman antar jenis. Jadi contohnya gini, gampangnya. Kalian mungkin pernah lihat pohon kelapa. Itu kelapa punya temen namanya palem-paleman. Ya, ada yang kayak ya kalian kalau kayak hari 17-an tuh apa namanya tuh? Nah, itu panjat pinang. Itu pinang itu sejenis palem-paleman. Sama bentuknya seperti apa? Pohon kelapa, tapi dia itu bukan satu gen bukan, tapi dalam bentuk jenis atau spesies. Ada lagi pohon apa lagi selain itu? Kelapa. Apa lagi ayo? Ayo? Pohon palem. Terus ada lagi yang paling sering kalian buat itu tuh goreng apa namanya? Kelapa sawit. Itu walaupun kayak pohon kelapa tapi beda. Makanya termasuk keanekaragaman jenis. Nah, dalam binatang juga sama. Kalian mungkin lihat kucing, macan, apa lagi? Singa, dikiranya satu gen, ternyata bukan ya. Tapi perbedaannya itu kentara sekali ya, perbedaan antar apa? Ya, jadi ini yang paling mengecokkan. Ini namanya apa? Cak tanah, betul.
betul. Jadi kacang tanah itu termasuk ke tingkat gen atau jenis? Jenis. Nah, betul, jenis ya. Mungkin orang terkecoh, oh ini sama-sama, ini kacang, tapi ternyata bukan. Ya, dia bukan satu gen. Kacang tanah dikawinkan dengan kacang hijau bisa tidak? Tidak. Ya. Beda jenis, tidak akan menghasilkan produk yang sama. Ya, itu ya. Paham ya? Oke, kita masuk ke ekosistem. Oke. Pada tingkat ekosistem ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada faktor biotik dan abiotik. Apa saja faktor abiotik? Contohnya, satu, udara. Kedua, air. Terus, iya, apalagi? Cahaya. Ini seekor kerbau. Dia itu membutuhkan air, membutuhkan udara, membutuhkan cahaya. Nih, kerbau ini kalau ditaruh di kutub hidup tidak? Tidak. Berbeda ya. Jadi setiap ekosistem itu memiliki isi atau apa namanya tuh, penghuni yang berbeda. Contohnya saja gini. Kita lari dulu ke gurun. Gurun itu suasananya kalian bayangin seperti apa? Panas, airnya sedikit ya, otomatis kalian itu hausan. Kalau kalian pohon pisang di daerah gurun itu tidak? Tidak. Iya, insya Allah benar. Ya. Coba kalian pikirkan, kalau di gurun itu biasanya apa yang tumbuh? Apa? Kaktus, iya. Kaktus itu justru kalau banyak airnya disiram terlalu banyak air akan mati. Kaktus itu menyerap airnya sedikit, tapi dia juga tahan panas, ya. Itu ya. Terus kita pindah lagi misalkan ke laut. Nah, di laut itu biasanya tanamannya apa yang tumbuh? Di daratnya dulu. Ayo apa? Kakao, apa lagi? Kelapa, iya. Ya tadi sejenis kelapa tadi itu ya. Pisang enggak? Pisang itu nanti adanya di kebun bapak ya. Jadi di laut biasanya kalau enggak kelapa, bakau ya. Itunya apa, ikannya apa tuh? Yang paling khas apa? Hiu atau paus. Kalau kalian lagi mancing di ekosistem air tawar, tiba-tiba hiu yang muncul Melayu. Iya, ya. Melayu di leg. Jadi memang gitu ya. Jadi setiap ekosistem itu mempunyai keanekaragaman yang berbeda. Artinya di daerah gurun pasti tumbuhannya berbeda. Iya, berbeda. Artinya yang tahan panas, yang tidak banyak membutuhkan air. Terus kalau lagi misalkan di perairan yang tawar, itu biasanya tumbuhan apa saja yang tumbuh di situ? Ada nggak ganggang? Ganggang ada. Eceng gondok? Ada. Saya akan nanti yang PD, tapi sebelum itu saya membawa oleh-oleh untuk dilihat, nanti diujikan dan dicoba. Ini namanya pelem alias mangga. Kalian tebak ini mangga apa? Ayo. Ini mangga. Mangga apa? Lihat dulu, ini ada yang merah. Mangga dulu apa nih? Ayo Neng. Bagus sekali. Ini namanya mangga gedong. Buat kamu pegang. Ya, nanti aku tanggung jawab. Ya. Nih, saya bawa pisaunya. Tuh, ya. Nih, baunya semerbak nih. Tuh. Ya, ini namanya mangga. Ini nanti pokok. Ada lagi nih. Apa ini? Cakep, tahu semua. Ini namanya apa? Ya, berhubung kamu bisa jawab. Ambil. Ada lagi nih. Udah peok. Tapi cium dulu baunya. Wow.
Apa nih? Apa nih? Ayo, dia tahu? Lihat nih. Bentuknya kayak buah kacang itu, kacang bete apa? Ayo, lihat dulu atau enggak? Ayo, pegang. Nih, cium. Cium apa? Ayo, mangga menang. Ayo, ini sama dengan ini. Oh, ayo, hebat bisa nebak. Itu yang jagoannya Indramayu. Harum mani. Lupa kamu. Nih, yang paling gede. Ini namanya mangga gajah. Nanti kalian cek ya. Oh, mangga gajah itu gede. Rasanya seperti apa ya? Nanti kalian eksperimen tulis sendiri nanti. Nah, boleh kalian kupas, kalian cobain rasanya, oke? Yang cewek boleh kupas. Nih. Oh. Nih. Potongan baik ini. Itu berarti kalau dibagi 6 kali 6 36 ya. Satunya lebih nggak apa-apa dah. Ya, jadi 6 kelompok nanti enaknya campur aja ya. Cewek-cowok ya. Biar bisa berkolaborasi ya. Kan ya ciri-cirinya. Jadi mangganya begini guys. Nah, langsung ya, nggak tahu. Oh ini rasanya gini. Neng awas kulitnya jangan sampai hilang ya. Buat ciri-cirinya. Oh ini mangga ini. Satu kelompok 6. 6 kali 36. Berarti lebih satunya ikut kemana? Ya, gitu ya. Kelompok mana? Nah, kolaborasi ya. Mana lagi? Ini mana lagi? Mana lagi, coy? Iya ini. Apa yo? Ini tuh namanya. Air manis ya. Neng, kamu mangga? Dong. Dong. Ini harum manis itu. Iya kalau ngobrol dulu. Oke guys, kita lagi mereview ini Giant mangga. Sudah dikupas mangganya. Ini ada mangga mana lagi yang belum? Mangga gedong guys, sudah dikupas. Dan ini kulitnya. Ara gedong. Pernah ya? Ya, terus dulu, nanti kalian cobain, boleh? Oh iya. Cirinya apa? Iya lah. Air manis. Air manis tuh apa? Air manis dia. Suruh manis. Ya sudah boleh. Yuk. Awas ya dokter ini ya. Jangan lupa sama gambarnya masih ada aman. Nih gambarnya ya. Mangganya sampai dicoba ya. Tadi udah ya, beri tepuk tangan buat. Ya, Waalaikumsalam. Saya Cica dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai keanekaragaman hayati. Ya. Yang pertama keanekaragaman gen. Tumbuhannya mangga gedong,
rasanya asam serta sedikit manis. Mantap. Ya, yang kedua. Yang kedua, mangga harum manis. Warna kulit buah hijau pekat, warna buahnya oranye kekuningan, lalu bentuk daun agak lebar dan rasanya sangat manis. Wow. Yang kedua, keanekaragaman tiga jenis. Yang pertama, nama kuningannya kacang hijau, warnanya hijau, bentuknya bulat dan agak lonjong. Ya. Yang kedua, kacang tanah, warnanya coklat muda dan bentuknya bulat dan tidak sempurna. Terima kasih. Oh, ya. Selanjutnya, sebelum nanti saya tutup, saya akan membagikan soal, ya. Apa namanya tuh? Sebagai ini aja, barometer saya biar penyampaian materinya bisa terserap enggak sama kalian gitu ya. Oke ya. Nanti kalian kerjakan 5 soal saja. Ya. Oke, ini satu-satu individu tugasnya, oke? Yuk dipercepat, waktunya tinggal 10 menit. Yuk. Kurang, ambil lagi boleh. Siap. Kacang kacang hijau. Ya, aku mana? Barengan. Iya, naik ngobrol. Lagi ya. Nanti yang banyak nyusul. Satu anak aja nggak apa-apa deh, ya. Untuk menyimpulkan apa sih materi hari ini, terus apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen, ya, tingkat jenis, tingkat ekosistem. Boleh? Ada yang siap? Ayo Neng, sini Neng, ya. Boleh, ya, yang cantik boleh ke depan. Yang dapat disimpulkan dari materi pembelajaran hari ini, jika tingkat gen itu pasti akan memiliki produksi yang baru. Jika di tingkat jenis tidak akan memiliki produksi yang baru, kecuali jenisnya sama. Jika di tingkat ekosistem dipastikan akan memiliki jenis yang baru, tapi tergantung kondisi alam sekitar. Karena kondisi alam sekitar berbeda-beda. Jadi maksudnya gini, kalau ekosistem itu memiliki kayak tumbuhan atau hewan yang berbeda tergantung kondisi alamnya. Misalkan semacam kayak beruang kutub itu tidak akan hidup di tempat yang panas, pasti akan hidup di tempat dingin atau yang mengandung es, ya, ya itu. Ikan paus tidak akan hidup di danau, ya, atau di sungai, pasti hidupnya di laut. Kalau yang gen, bagaimana yang gen? Kalau yang keanekaragaman jenis tentang tingkatan gen yang bagaimana ciri khasnya? Ayo. Ayo Neng, tadi apa? Udah bagus tadi lagi. Ya, kalau tingkatan gen itu dia akan menghasilkan produksi yang baru. Misalkan gini, tadi habis makan buah mangga, ya, mangga gedong dikawinkan dengan mangga manis. Nanti dikolaborasikan menjadikan mangga yang baru, varietas baru. Nah, itu nanti bisa dikembangbiakan. Paham ya? Paham. Kucing dengan kucing, boleh nggak? Boleh. Kucing dengan kucing, walaupun beda, boleh nggak? Boleh. Bener nggak nih? Awas. Nah, beda kalau kacang. Kacang tanah dengan kacang hijau dikawinkan bisa tidak? Tidak, karena si kacang itu termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Bagus begitu ya. Neng, terima kasih banyak ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kalau masih di kelas ini ya insya Allah. Ya kalau di kelas lain ya nggak tahu, tergantung bapaknya yang ngasih jam, yang punya puasa. Ya Pak Tikin. Ya Pak Tikin, terima kasih banyak waktunya Pak. Terima kasih banyak. Sebelum pulang, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai.
Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya.